Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Pandora yang telah dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang seorang mekanik pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sisi lain, kondisi tempatnya bekerja sedikit mengkhawatirkan. Namun pemerintah tidak pernah menanggapi hal itu. Sehingga pada suatu hari terjadilah gempa dahsyat pada daerah itu, sehingga menyebabkan nuklir bocor dan akhirnya meledak. Lalu bagaimanakah keadaan pekerja dan masyarakat di sekitar sana? Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan beberapa bocil yang mendebatkan apa yang ada di dalam PLTN. Mereka ini adalah masa lalu dari para pekerja PLTN. Dan film Pandora pun dimulai. Di awal scene terlihat seorang pria bernama Kang Jae-hook yang baru saja bangun dari tidur dan diganggu oleh keponakannya. Jae-hook tinggal bersama ibu, kakak ipar, dan juga keponakannya. Setelah ayah dan juga kakak laki-lakinya meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dan juga sebuah warung makan. Hidupnya berjalan seperti biasa bersama sang pacar yang bernama Yeonju. Ia menjalani harinya sebagai pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di daerah ini pun masyarakatnya terbagi menjadi dua kubu, di mana kubu yang lain menolak adanya tenaga nuklir dan hampir setiap waktu demo karena hal ini. Sementara kubu yang lain adalah para pekerja nuklir, termasuk juga Jae-hook. Anehnya setiap hal yang dibahas Jae-hook selalu berkata bahwa jikalau nanti ia tidak ada, seperti pada saat dia memperbaiki skuter Yeonju. Dia berkata bahwa Yeonju harus belajar memperbaiki skuternya sendiri, karena suatu saat jika Jae-hook telah tiada, tak ada lagi yang membantunya. Jae-hook pun bilang bahwa dia ingin sekali pergi dari tempat itu, dan berlibur kemanapun dia suka. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah kubu pemerintahan, yang mana para pejabat yang menduduki kursi penting kebanyakan tidak tahu menahu soal nuklir. Sementara orang yang benar-benar paham tentang nuklir mereka diabaikan. Memang sebuah ironi jika kita sudah membicarakan tentang pemerintahan ya. Lanjut, di suatu malam terlihat sungguh aneh, di mana banyak hewan bawah tanah yang naik ke permukaan dan berlari menuju laut. Dan ini sepertinya adalah sebuah pertanda akan datangnya sebuah bencana. Ya, kita lihat nanti aja ya. Pagi yang cerah pun tiba, kehidupan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terlihat ibu dan juga kakak Jae-hook sedang bersiap untuk segera membuka toko. Sementara Jae-hook sendiri dan teman-temannya juga sedang berada di tempat kerjanya. Semua terlihat normal dan membosankan seperti biasanya. Namun tiba-tiba gempa pun terjadi. Semua orang berhamburan berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan. Semua orang berusaha menghubungi keluarga di rumah untuk menanyakan kabar mereka, apakah baik-baik saja. Begitu juga dengan Jae-hook, namun untungnya tak ada korban jiwa dari gempa ini. Kerugian yang paling banyak adalah dari bangunan-bangunan yang runtuh, serta kendaraan yang tertimpa reruntuhan. Kendati demikian, masalah yang lebih serius terjadi di dalam reaktor nuklir, di mana salah satu kantong pendingin mengalami keretakan. Akibatnya tingkat radiasi akan sangat meningkat. Para ahli pun berusaha untuk menangani masalah ini. Namun tetap saja beberapa oknum meremehkan masalah ini. Seakan ini bukanlah awal yang buruk dan sudah sering terjadi. Diketahui reaktor yang kedua telah berusia kurang lebih 40 tahun dan sudah lama belum dilakukan penggantian karena biaya yang dibutuhkan untuk pembaruan tidaklah sedikit. Orang suruhan pemerintah pun mengimbau bahwa harus memberikan peringatan putih tanda bahaya kepada masyarakat sekitar. Namun tetap saja orang yang bertanggung jawab di situ menolaknya dan tetap menganggap remeh. Yang pada akhirnya keegoisan ini akan menjadi momok mengerikan bagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, benar saja, ada salah satu karyawan yang mengatakan bahwa salah satu katup bocor.
sehingga cairan pendingin terus-menerus mengalir. Dan jika cairan itu habis, maka akan terjadi selanjutnya adalah ledakan dahsyat. Serta yang paling berbahaya dari semua ini adalah tentunya radiasi nuklir. Terlihat ada beberapa pegawai yang sedang mencoba menutupi kebocoran itu. Tentu mereka sangat terpaksa, mengingat dengan pelindung apapun jika kondisi seperti saat ini, maka akan tetap terpapar radiasi. Sangat sulit untuk melakukan semua ini, terlebih salah satu pekerja melakukan kesalahan dalam mengalas, sehingga malah menambah kebocoran di dalam pipa, yang menyebabkan luka bakar serius pada beberapa pekerja lainnya. Sementara itu, Jae-hook bergegas untuk segera pergi dari situ. Scene pun berpindah ke pemerintahan. Terlihat Pak Presiden sebenarnya ingin mengeluarkan peringatan biru bagi masyarakat di sekitar reaktor. Namun tentu itu akan sangat berisiko menyebabkan kepanikan sosial, sehingga akan terjadinya lonjakan kecelakaan dan kekacauan di mana-mana. Dan tentu Presiden tidak boleh menutupi hal itu dari masyarakat. Lagi-lagi ada yang bilang kalau situasi ini tidak terlalu berbahaya. Namun kenyataannya di TKP tekanan air bahkan telah mencapai 350 kPa. Mau tak mau, langkah yang harus diambil adalah segera di-vent atau menggunakan pipa tambahan untuk mengurangi tekanan. Dan situasi jauh lebih mengkhawatirkan karena terjadinya meltdown. Kalau kalian belum tahu meltdown itu apa, meltdown adalah suatu reaksi yang diberikan akibat kewalahan oleh input sensor. Yang berlebihan dalam hal ini balok bahan pembakaran terekspos udara, yang akan menyebabkan suhu pada balok meningkat dan meleleh, sehingga proses ini akan menghasilkan hidrogen. Atom-atom hidrogen akan menyebabkan kenaikan suhu pada tungku. Nah, sedangkan tungku tak akan bisa menahan panas yang dihasilkan, sehingga jika dibiarkan akan mengalami ledakan. Akhirnya setelah semakin parah, perintah evakuasi pun dijatuhkan, dan ini akan meliputi beberapa kilometer lebih dari pusat. Dari titik ini kepanikan pun menyebar, dan mulai banyak bus-bus yang akan menjemput para pengungsi. Semua mulai panik berhamburan, sementara ledakan diperkirakan akan terjadi beberapa jam lagi saja. Semua pekerja yang berlarian malah mendapati pintu keluar yang sudah tertutup. Katup ventilasi darurat pun tidak bisa dibuka, sehingga satu-satunya pilihan adalah harus ada yang membuka secara manual. Di sisi lain, para pengungsi juga mengalami kendala akibat banyaknya jumlah kendaraan. Kemacetan panjang pun terjadi. Scene kembali ke pemerintahan, yang mana kondisi semakin memburuk, dan hal yang tak diinginkan pun akhirnya terjadi. Tungku yang semakin panas itu mengakibatkan terjadinya ledakan dahsyat. Pecahan bangunan pun menghantam beberapa rumah, termasuk juga rumah Jae-hook sekeluarga, yang untungnya telah dikosongkan. Beberapa teman Jae-hook pun mengalami cedera serius, dan dengan otomatis semua orang yang masih di lingkup TKP telah terpapar radiasi mengerikan. Tentu meledaknya salah satu tangki itu menyebabkan kepuyengan luar biasa dari para pejabat pemerintahan, yang bisa dibilang bencana ini sudah masuk level nasional. Sementara itu, ibu, kakak, dan keponakan Jae-hook berada di pengungsian, yang sebenarnya juga belum termasuk zona aman. Yeonju malah berusaha mencari Jae-hook di TKP. Mereka pun akhirnya bertemu. Namun di sini Jae-hook menolak untuk pergi bersama Yeonju, dikarenakan sahabatnya masih ada di dalam reruntuhan. Yeonju pun diseret untuk segera meninggalkan lokasi, sementara Jae-hook kembali masuk ke dalam. Di dalam situasi ini, hal yang harus dilakukan adalah menyiramkan banyak air ke tungku untuk meminimalisir panas dan resiko. Namun dengan tungku sebesar itu, sepertinya mustahil jika harus menggunakan air dari pemadam kebakaran. Semua pekerja mengalami luka bakar serius. Sedangkan Yeonju yang mengetahui bahwa pengungsi masih ada di dalam zona berbahaya segera memberitahu semua orang agar meninggalkan tempat itu. Namun malah mereka dikurung di sana. Sebenarnya ada salah satu ide lain untuk mengakhiri ini semua, yaitu menyiram reaktor dengan air laut, tetapi dengan risiko kerugian besar, akibat semua peralatan nuklir akan mengalami korosi. Benar saja pemerintah tak akan ingin ini terjadi, dan bersikeras untuk tetap memperbaiki reaktor yang rusak parah itu. Dan jika tak segera dilakukan sesuatu, maka reaktor akan meledak, dan tentu saja menyebabkan radiasi di seluruh atmosfer yang mengerikan. Para pengungsi pun akhirnya memberontak. Mereka mendorong jeruji besi beramai-ramai dan melarikan diri menjauh dari titik lokasi, sehingga menyebabkan kekacauan yang tidak bisa dihentikan.
Jae-hook dan para pekerja lainnya juga masih di camp dekat nuklir. Jae-hook berbohong tentang akan menyusul keluarganya pada Yeonju. Dia telah memahami kondisinya yang telah terpapar radiasi itu. Jalanan pun dipenuhi oleh orang-orang yang mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Kemacetan parah pun terjadi di mana-mana. Akhirnya setelah mengulur banyak waktu, Presiden pun mengambil langkah tegas dengan mengumumkan ke seluruh penjuru negeri tentang bencana ini. Para menteri ini pun mau tidak mau harus menuruti kata Presiden. Menyiram reaktor dengan air laut pun akhirnya diizinkan. Namun ada satu masalah lagi, di mana di salah satu dinding ada kebocoran dengan lebar sekitar 10 cm, dan untuk menambalnya tentu sangat mustahil, sehingga diperlukan relawan yang rela mati demi menghentikan bencana ini. Sebenarnya Presiden sangat tak kuasa memberikan perintah ini, namun hanya itulah yang bisa dilakukannya. Pekerja yang tersisa pun dengan sangat terpaksa merelakan hidup mereka demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Begitu pula Jae-hook. Dia terlebih dulu menelpon Yeonju agar mereka lari sejauh mungkin, sedangkan dirinya akan kembali masuk untuk tugas terakhirnya. Yeonju yang tak kuasa menahan tangis pun memberitahukan keluarga Jae-hook, kini semua harus pasrah karena itulah yang bisa dilakukan agar tidak memakan korban lebih banyak lagi, yang efek terburuknya jangkauan nuklir bahkan bisa melebihi Korea. Ibu Jae-hook langsung ingin kembali saat mengetahui Jae-hook akan menjadi relawan. Sementara itu, tim relawan pun mulai melaksanakan tugasnya. Mereka dibagi beberapa grup karena setiap orang hanya akan bertahan beberapa menit saja di dalam. Berita pun telah booming di seluruh Korea. Mereka berjuang antara hidup dan mati. Ada satu kendala lagi saat diperbaiki, di mana dinding langit-langit semakin jebol, sehingga tentu akan mustahil untuk memperbaikinya lagi. Semua kini sudah terlambat, hingga Presiden pun meneteskan air matanya saat mengetahui seluruh warga Korea akan rata oleh paparan radiasi hebat. Ribuan orang pun berbondong-bondong untuk meninggalkan Korea, namun terbatasnya transportasi membuat kerumunan saling desak-desakan. Jae-hook pun memiliki ide untuk merobohkan langit-langit sehingga seluruh cairan pendingin akan meredam ruangan itu. Yang tentu jika itu berhasil maka bencana akan berhenti. Namun hal itu sangat berisiko mengingat harus dilakukan secara bersama-sama. Berarti harus ada seseorang yang meledakkan dari dalam dan tak akan pernah keluar lagi. Sialnya satu-satunya orang yang mengerti tentang instalasi peledak hanyalah Jae-hook. Mau tidak mau dialah harapan satu-satunya. Dengan berat hati Jae-hook pun ditinggalkan sendiri di dalam ruangan penuh radiasi itu dengan membawa sebuah peledak. Jae-hook pun mulai memasang peledak di beberapa titik. Pintu keluar pun juga mulai disegel agar cairan pendingin tidak bocor keluar nantinya. Semua orang menangis, terlebih lagi para sahabat Jae-hook. Sebelum meledakan, Jae-hook punya satu permintaan terakhir, yaitu dia ingin berbicara dengan ibunya walaupun hanya lewat layar kaca. Tayangan itu pun disiarkan langsung ke seluruh Korea. Dan akhirnya seluruh keluarga Jae-hook menyaksikan saat-saat terakhir itu di TV. Mereka semua pun tak kuasa menahan tangis. Dan ibunya pun berkata, dari semua orang mengapa harus Jae-hook? Ibunya pun merasa sangat sedih, padahal baru kemarin mereka saling bercanda. Namun saat ini bahkan mereka akan menyaksikan detik-detik kepergian sosok seorang anak, adik, paman, kekasih, dan juga sahabat tercinta Jae-hook. Kesadaran Jae-hook pun mulai berkurang bersamaan dengan mulai dimatikannya kamera. Dengan perasaan takut dan tangis yang tak henti-hentinya membuat suasana menjadi kelabu. Semua pekerja pun juga telah meninggalkan TKP. Jae-hook dengan perasaan takut menyalakan bom dan ancaman nuklir pun akhirnya berakhir. Seluruh Korea terbebas dari ancaman radiasi berbahaya. Dan itu semua berkat seorang pahlawan yang mengorbankan nyawa demi hidup orang banyak. Meninggalkan keluarganya, pacarnya, sahabat-sahabat tercintanya, dan bahkan hidupnya sendiri. Dialah Kang Jae-hook. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.